Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak kurang suatu apapun, sehingga kalian masih bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi di materi pembelajaran administrasi umum untuk pertemuan keempat. Namun sebelumnya saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada kalian tetap mempergunakan atau memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak supaya kita dijauhkan dari penyakit yang sedang mewabah pada saat ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, perlu saya ingatkan kembali bahwa sebelum memasuki pembelajaran jarak jauh ini, silakan kalian absen terlebih dahulu sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan semangat. Kemudian kemudian kalian perlu diingatkan bahwa tinggal beberapa hari lagi atau tinggal 1 minggu lagi materi pembelajaran jarak jauh ini akan berakhir untuk pembelajaran jarak jauh. Nanti mungkin pada awal Maret kalian akan mengikuti penilaian tengah semester untuk kelas 10 dan kelas 11, dan untuk kelas 12 akan mengikuti semester 6. Jadi untuk itu belajar kalian tetap semangat, jangan kendor, supaya apa yang diharapkan oleh kalian, apa yang dicita-citakan menjadi seorang pelajar yang pintar, cerdas, terampil, sehingga terwujud cita-cita kalian. Baik, memasuki kepada pembelajaran jarak jauh untuk materi sekarang, lanjutan dari kemarin, yaitu memilih peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Pentingnya peralatan dan mesin-mesin kantor. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut manusia untuk bertindak semakin cepat dengan memperhatikan efisiensi di segala bidang. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, tentu saja diperlukan kesiapan manusianya atau SDM-nya dan perlengkapan sarananya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan kemampuan dalam memilih peralatan dan mesin-mesin kantor. Jadi
dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, maka kalian harus bisa mengoperasikan alat-alat kantor seperti adanya laptop, adanya komputer, adanya printer. Pada saat nanti kalian PKL atau terjun ke dunia kerja, maka kalian sudah tidak asing lagi dengan alat-alat yang ada di kantor. Tapi alat kantor, perlengkapan kantor digunakan untuk kebutuhan kantor, bukan untuk kebutuhan pribadi. Itu maksudnya. Kemudian pada saat kalian mempergunakan alat-alat kantor, maka perlengkapan atau peralatan kantor diperlukan SDM atau sumber daya manusia yang terampil, yang cekatan, yang bisa mengoperasikan segala merek peralatan atau mesin-mesin yang ada di kantor. Jadi kalau sekarang ini kalian jangan gaptek. Kalau mungkin orang-orang dulu mungkin gaptek, tapi kamu sekarang sudah memasuki ke dunia teknologi canggih. Itu diantaranya. Naik, kemudian memilih peralatan dan mesin-mesin kantor. Ada beberapa orang ahli menurut Dr. Andes Mukizat dalam bukunya Tata Laksana Kantor, pemilihan mesin-mesin kantor perlu memperhatikan hal-hal berikut. Satu, mesin yang akan dipakai harus benar-benar diperlukan. Jadi kalian minta kebutuhan mesin tapi yang benar-benar diperlukan. Jangan asal minta saja, mengajukan kepada kantor tapi cuma satu kali pakai. Nah ini kurang efisien juga. Kalau mau minta atau mengajukan di kantor, barang itu, mesin itu yang betul-betul dipakai. Syukur-syukur kalau setiap saat atau setiap hari. Ini mah jangan sampai mesin atau alat dipergunakan hanya untuk sesekali saja. Ini tidak efisien jadinya, ya. Kedua, jenis mesin hendaknya praktis.
Dua, jenis mesin hendaknya praktis. Jadi kalau kalian di suatu perusahaan atau kantor mau mengajukan keperluan atau kebutuhan mesin, hendaknya yang praktis. Tidak usah mengajukan mesin-mesin yang besar, yang makan tempat, tapi kegunaannya kurang. Ini perlu dipraktiskan juga atau diefisiensikan juga. Tiga, mesin tersebut dapat mengurangi biaya pekerjaan. Jadi kalau kalian mengajukan atau meminta mesin dapat mengurangi biaya pekerjaan, ya. Kemudian keempat, mesin dapat mempercepat pekerjaan. Ini dengan adanya mesin maka pekerjaan kita akan semakin cepat, ya. Mutu mesin harus benar-benar baik. Mesin harus benar-benar baik, ya. Kalau mengajukan pembelian, belilah mesin-mesin yang ori atau yang baru, sehingga tidak mengalami kendala pada saat kita mempergunakannya. Kalau kita pembeliannya second atau bekas, maka itu akan merupakan kendala buat kita nanti pada saat lagi operasi mesin tersebut. Kemudian yang keenam, mesin dapat mengurangi kesulitan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang sulit-sulit bisa dibantu dengan adanya mesin untuk mengurangi kesulitan pekerjaan. 7. Mesin dapat digunakan untuk bermacam-macam pekerjaan. Jadi bisa untuk melakukan kegiatan pekerjaan apa saja. Kemudian 8. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan mudah. Jadi setelahnya kalian membeli mesin, membeli alat, jaga, rawat, pelihara, dari kebersihannya, dari ketidaknyamanan mesin tersebut, biar tetap mesin tersebut bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sudah beli, tidak dirawat kebersihannya, tidak dijaga mesinnya, cepat kotor, cepat rusak, apalagi hilang. Itu adalah tanggung jawab untuk pegawai. Kemudian 9, pelatihan untuk menggunakan mesin tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah. Jadi kalau ada mesin baru atau peralatan baru, maka harus diadakan pelatihan untuk menggunakan mesin tersebut. Jadi yang mudah dapat digunakan pelatihan. Kemudian 10, mesin dapat disesuaikan dengan mutu pegawai. Jadi mutu pegawai, ya, mesin dapat disesuaikan dengan mutu pegawai. Jadi SDM-nya itu ada mesin baru, ya harus bisa mengoperasikan, bisa memakai atau mempergunakan mesin tersebut. Jangan ada mesin baru, SDM-nya tidak bisa mempergunakan, berarti percuma, ya, sia-sia. Maka disesuaikan dengan mutu pegawai. Kemudian mesin harus cocok dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi jangan sampai beli mesin tapi tidak cocok dengan pekerjaan yang ada di kantor. Contoh, umpamanya kalian di kantor belinya mesin traktor yang buat pertanian, maka itu tidak cocok, ya. Itu contoh. Kemudian 12, ketersediaan ruang kantor untuk mesin tersebut. Jadi ketersediaan ruang juga akan berpengaruh kepada tempat mesin. Tempatnya kecil, ruangannya kecil, tapi mesinnya besar. Ini akan mengganggu juga kepada kapasitas ruang tersebut. Ada yang namanya faktor-faktor untuk memilih perlengkapan dan
mesin-mesin kantor. Pekerjaan dan cara menyelesaikannya, kebutuhan pegawai perseorangan, penghematan jumlah dan nilai waktu secara keseluruhan, fleksibilitas penggunaan. Jadi faktor-faktor yang untuk memilih perlengkapan itu ada 4 caranya, itu bisa kalian baca dengan seksama ya. Kemudian harga dan penanaman modal, kemampuan kesatuan, nilai keindahan, preferensi pegawai. Ini faktornya. Terus pengaruh terhadap syarat-syarat pegawai, ramalan mengenai beban pekerjaan, kemudian kualitas pekerjaan, tata usaha, keperluan untuk salin-salinan dan data statistik. Ya. Kemudian ada yang namanya perabot kantor. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan bila membeli perabot kantor antara lain. Harus menghemat ruang lantai. Tuh. 2, tinggi meja dan kursi harus padan. 3, tidak begitu berat agar mudah dipindahkan. 4, harus ada ruangan cukup di bawah meja untuk dibersihkan. 5, fungsinya harus berhubungan dengan pekerjaan. 6, keawetan perabot dan logam relatif lebih tinggi dari kayu. Risiko kebakaran perabotan dari kayu lebih besar dari perabot yang terbuat dari logam. Kemudian mesin-mesin kantor dan perencanaan. Perencanaan manajemen perkantoran meliputi apa saja, apa, di mana, dan kapan mesin-mesin kantor digunakan untuk merumuskan pekerjaan yang dilakukan. Bagi perencanaan yang efektif, dengan sendirinya perlu mengetahui mesin-mesin apakah yang tersedia dan apa yang dapat dilakukan dengan mesin-mesin tersebut. Prosedur dan metode mempengaruhi mesin-mesin yang akan digunakan dan sebaliknya, mesin mempengaruhi prosedur dan metode yang akan diikuti. Begitu pula pertimbangan orang yang melakukan pekerjaan mempengaruhi mesin dan metode yang dipergunakan. Kemudian ada yang namanya keuntungan dan kerugian mesin-mesin kantor. Jadi Anda bisa lihat keuntungannya dan kerugiannya, ya. Menghemat tenaga kerja, kerugiannya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan tinggi. Menghemat waktu, keuntungannya, jadi waktu akan lebih cepat ya dengan mempergunakan mesin. Kalau seperti motong kertas dengan gunting 1 rim bisa berapa jam. Tapi kalau dengan mesin bisa sekian menit. Itu perbedaannya. Contoh, meningkatkan ketelitian, mengurangi rasa bosan, pekerjaan tampak lebih baik, mencegah adanya penggelapan, mengurangi kelelahan pegawai kantor, memberi informasi lebih banyak dan lebih cepat. Ini kerugiannya, tingkat penyusutan beberapa mesin menjadi tinggi, sulit mendapatkan pegawai yang terlatih, pengaruh mesin terhadap sistem perkantoran, suara gaduh, mahal, sulit pemeliharaannya. Ini keuntungan dan kerugian
daripada mesin-mesin kantor. Bagaimanapun juga kita bagaimana menyikapi daripada ada alat-alat di kantor, mesin-mesin di kantor, ya itu akan lebih baik ketimbang dengan manual. Saya rasa itu aja pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, ilmunya bisa dimengerti oleh kalian. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, absen jangan lupa. Kalian tidak perlu komen di medsos yang kurang baik. Jaga nama baik diri sendiri, jaga nama baik keluarga, dan jaga nama baik sekolah. Insya Allah mudah-mudahan SMK Negeri 5 siswa-siswinya sukses apa yang kita harapkan ke depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.